Halo teman-teman, apa kabar? Baik kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kita akan kembali membahas kasus atau kisah nyata yang terjadi di Indonesia. Berawal dari sang suami yang pergi mancing tanpa memikirkan istrinya, akan berakhir mengenaskan di tangan teman dekatnya sendiri. Teman sang suami tega melakukan perbuatan yang sangat hina kepada istri muda tersebut. Sehingga, membuat bayi dari ibu itu ikut terseret hanya karena nafsu yang sesaat. Bagaimana selengkapnya dari kasus ini? Mari kita bahas sama-sama. Sebelum kita mulai videonya, seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Siapkan posisi ternyaman untuk menikmati video ini. Sudah. Makasih buat kalian yang sudah subscribe. Sekarang mari kita bahas. Jadi, kasus kali ini berasal di daerah yang bernama Tambusai Timur, Rokan Hulu, Riau. Ada seorang gadis muda yang bernama Zahra yang sudah berumur 19 tahun. Zahra ini tinggal dengan anak, serta dengan suaminya yang bernama Dandi, di sebuah rumah yang bisa dikatakan cukup sederhana. Di lingkungan tempat ia tinggal, keluarga tersebut dikenal dengan keluarga yang bahagia. Masyarakat menilai, keluarga tersebut cukup makmur. Mengingat Zahra menjalani pernikahannya itu, di usia yang terbilang muda. Karena kebanyakan dari pernikahan di usia muda, akan berakhir dengan perceraian. Usia pernikahannya dengan sang suami itu sudah cukup lama. Namun, di balik dari semua itu, suami dari Zahra ini kadang pergi meninggalkannya seorang diri di rumah. Bagaimana tidak, ia kadang menghabiskan waktunya untuk mencari nafkah dan membantu kedua orang tuanya. Diketahui, Dika bekerja di ladang kebun miliknya sendiri. Ia terkadang pergi berkebun bersama dengan orang tuanya tersebut. Namun, kadangkala, sang suami juga pergi mancing, karena hal tersebut merupakan hobi kebanyakan dari pria, yang tidak bisa ia tinggalkan dengan alasan apapun. Di balik hobi mancingnya itu, Dandi ini masih tetap bertanggung jawab kepada sang istri, serta menafkahinya dengan cukup. Sehingga, dari perekonomian keluarga tersebut, tidak memiliki masalah sedikit pun. Singkat cerita, Dandi ini juga memiliki seorang teman dekat yang sering ia ajak ke rumahnya. Pria tersebut bernama Andika, yang berumur 31 tahun. Ia kadang bertamu di rumah kawannya itu. Tapi saat bertamu, ia sering melirik-lirik ke istri temannya tersebut. Karena pada saat itu, istri dari Dandi ini cukup cantik, dan usianya masih begitu muda. Dandi pada saat itu mengetahui tindakan dari teman dekatnya itu tidak mempedulikannya. Mengingat, tidak ada yang perlu ia khawatirkan terhadap teman dekatnya tersebut. Andika yang pada dasarnya adalah manusia yang memiliki nafsu, jelas memiliki batasan untuk menahannya walaupun istri tersebut, istri temannya. Tibalah waktu di mana akan terjadi kondisi mengenaskan yang menimpa keluarga Dandi. Pada tanggal 26 Agustus 2021. Akibat sudah tak tahan dengan hawa nafsunya, Andika mulai merencanakan niat jahat untuk merasakan istri teman dekatnya tersebut. Pada hari itu, seperti biasa, Dandi pergi ke kebun bersama orang tuanya untuk mencari nafkah pada pukul 20 WIB, lalu Zahra sang istri tidak ikut membantu, karena ia memiliki bayi yang harus dijaga. Disinilah Andika akan melancarkan aksi kejinya tersebut. Namun, suami Zahra ini pulang lebih awal dari kebun. Dan aksi Andika pun gagal setelah melihat temannya itu pulang. Tidak berhenti ingin melakukan niat jahat, pada Sabtu 28 Agustus 2021, sekitar pukul 4 WIB dini hari. Ketika Dandi tidak berada di rumah karena pergi mancing, Andika kembali melancarkan aksi bejatnya. Di sini ia akhirnya masuk ke dalam rumah temannya itu, dengan cara memanggil Zahra seolah-olah suaminya pulang dari mancing. Istri Dandi yang mendengar suara panggilan itu langsung membuka pintu.
Tapi, saat pintu dibuka, Zahra pun kaget. Karena yang berada di balik pintu adalah teman dari suaminya. Kemudian, saat melihat istri sahabatnya itu, seketika Andika langsung mengancam Zahra agar tidak teriak dengan senjata tajam. Ia juga mengancam anaknya yang berumur 3 tahun. Zahra yang sudah tidak tahan melihat kondisi tersebut, sudah pasrah. Barulah Andika memaksanya untuk melakukan hubungan badan. Istri dari temannya itu melakukan hubungan badan di depan kedua anaknya yang telah berusia 3 tahun dan 2 bulan. Setelah puas melepaskan hasrat birahinya, Andika langsung pergi sambil mengatakan, "Awas kau, kalau ngomong sama orang lain," ucapnya. Zahra sontak sangat terpukul karena perilaku tersebut. Tapi, ia berusaha menutupi kesedihannya. Ketika sang suami pulang pun, ia akan berpura-pura bahagia, agar suaminya tidak curiga setelah kejadian yang dilakukan teman dekatnya itu. Yang anehnya sobat, Andika tidak puas hanya dengan sekali. Ia pun berniat untuk melakukannya terus-menerus. Hingga kejadian ketiga kalinya, di mana pada malam hari, sehabis sholat Isya pada bulan September 2021. Andika kembali datang ke rumah temannya dengan alasan mau beli rokok. Andika yang melihat Dandi tidak di rumah, langsung meruda paksa Zahra lagi dengan puas. Setelah melepaskan nafsunya, lagi-lagi Andika mengancam Zahra untuk memuluskan perbuatannya. Tidak sampai situ, Andika pun mulai kecanduan. Selanjutnya pada Kamis, terjadi pada malam hari, di bulan September 2021 sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Kejadian itu kembali dilakukan di saat suami tidak di rumah entah kemana. Kemudian kejadian yang kelima. Pada Rabu, 22 September 2021 sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pada saat itu Zahra mau ke grosir di Mahato untuk belanja kebutuhan warung jualannya. Namun, di tengah jalan, Andika mencegat Zahra sambil mengancamnya. Karena ketakutan diancam, ia pun langsung berhenti. Tanpa sepakata pun, seketika Zahra ditarik dan dipaksa menuju lapangan cross. Di tempat tersebut ada sebuah gubuk, dan di sana pun Andika melakukan hubungan badan, lagi dan lagi. Seperti biasa, setelah ia selesai, Andika akan mengancam Zahra, dan pulanglah mereka. Sesampainya Zahra di rumah, ia lupa beberapa barang untuk dibeli. Istri dari Dandi itu pun berniat untuk membelinya di lain waktu. Pada hari Minggu, 26 September 2021. Sekitar pukul 14 WIB, berangkatlah Zahra kembali untuk membeli kebutuhan warungnya. Pada saat di tengah jalan, Zahra dicegat kembali oleh Andika. Andika pun langsung menarik rambut Zahra, dan memaksanya ke Wisma. Takut dengan kondisi tersebut, Zahra pun menuruti ajakan dari Andika. Ia pun dibawa ke penginapan Nek Ebring. Di sana, Andika kembali melakukan hubungan badan lagi. Setelah perlakuan keji itu, Andika yang tahu Zahra membawa uang sebanyak Rp500.000 untuk membeli barang, ia pun mengambilnya dengan paksa. Di sini, Zahra sudah pasrah sobat, setiap perkataan Andika pasti dituruti karena diancam. Lalu setelah itu, ia pun kembali berbelanja walaupun uangnya tidak cukup. Setelah selesai belanja, Zahra pun kembali ke rumahnya. Sesampainya di rumah, sang suami melihat barang yang ia beli tidak sesuai, ia pun bertanya. "Mengapa sedikit sekali belanjaannya?" ucapnya. Karena ketakutan dan teringat ancaman Andika, Zahra berbohong kepada suaminya itu dengan mengatakan, uang yang bawa, hilang jatuh pada saat dalam perjalanan ke tempat grosir. Tanpa rasa curiga, Dandi percaya dengan istrinya tersebut. Singkat cerita, pada Kamis 30 September 2021 sekitar pukul 17 WIB, saat itu, suaminya keluar rumah untuk mengantarkan sepeda motor ke tempat temannya. Melihat ada kesempatan, Andika pun mulai masuk ke rumah temannya itu setengah jam sesudah sang suami berangkat. Ia pun mulai melakukan hubungan badan lagi dengan istri temannya itu. Awalnya Zahra menolak.
Tapi dengan ancaman Andika, kini ia pun pasrah. Mereka pun akhirnya berhubungan badan. Di sini mereka terlalu lama melakukan perbuatan keji tersebut, sehingga sang suami pun pulang. Dandi pun mulai mengetuk pintu. Namun sang istri tidak kunjung membukakannya. Karena curiga istrinya tidak kunjung membuka pintu, suami Zahra pun langsung mendobrak pintu rumah, dan mendapati Andika berada di dalam rumahnya, yang langsung lari sembunyi ke kamar mandi. Tapi wajahnya sempat dikenali oleh Dandi, di mana ia merupakan kawan dekatnya. Karena sang suami emosi, ia pun mengejar ke arah kamar mandi dan mendobrak pintu kamar mandi hingga jebol. Namun, Andika berhasil kabur dengan memanjat dinding, lalu lari ke arah belakang rumah. Di sisi lain, istrinya pun mulai menjelaskan semuanya. Setelah mengetahui istrinya diancam, dan terpaksa melakukan kejadian tersebut, Dandi pun melaporkan ke pihak berwajib. Sesudah melaporkan ke petugas berwajib, dengan informasi yang lengkap, Andika pun berhasil diamankan tanpa perlawanan. Belum jelas dari hukuman Andika ini. Namun, ada yang mengatakan atas kejadian tersebut, mereka justru ingin didamaikan. Koreksi jika saya salah. Bagaimana menurutmu guys? Dari cerita kali ini, kita belajar bahwa jika kamu diancam oleh orang lain, ingatlah. Bisa jadi ancaman tersebut, justru menjadi bumerang untuk masa depanmu. Jangan ragu untuk melaporkan tindak kejahatan, selagi kamu berada di jalan yang benar.